Oke, mohon izin saya akan share screen. Baik. Ya, ini mungkin sudah bisa dilihat ya. Ya Pak, Jadi sudah kelihatan. yang kelihatan di layar Bapak Ibu itu adalah desktop saya. Ya, di sini kita mulai dari proses instalasinya dulu. Ya, ini yang paling penting dari Camtasia itu adalah proses instalasi. Tadi saya bilang ada beberapa item, jadi kita mulai dari instalasi dulu ya. Instalasi. Nah, sesuai dengan yang sudah saya bagikan dulu, aplikasi Camtasia-nya ini cukup satu file. Ini bisa kita ekstrak atau langsung kita jalankan. Ini saya coba jalankan langsung. Oke. Nanti dia akan jadi begini. Ya. Akan ada beberapa file di dalamnya. Nah, tapi yang paling penting di situ adalah ini master programnya ya, camtasia.msi. Nah, ini yang kita klik 2 kali. Lalu kita tunggu beberapa saat. Di sini ada tulisannya preparing to install, itu berarti sementara persiapan untuk instalasi dan akan ada seperti ini. Welcome to Camtasia. Ucapan selamat datang dari aplikasi tersebut yang menandakan bahwa kita akan melakukan instalasi. Kemudian kita klik next. Di sini ada perjanjian lisensi. Jadi ini kalau dibahasakan ini seolah-olah dia bilang Camtasia ini adalah software untuk ini dan dibuat oleh ini ya. Jika Anda mau menggunakannya berarti Anda harus taat aturannya ini. Nah, itu semuanya ada di sini ya. Semua ada di sini. Kalau kita setuju, maka kita klik yang di atas, kalau tidak setuju maka klik yang di bawah. Tapi kalau kita tidak setuju, klik yang di bawah, maka ini proses instalasi tidak bisa lanjut. Jadi otomatis kita harus setuju. Jadi sini I accept, saya menyetujui perjanjian lisensi. Jadi kita klik yang ini, kemudian next. Nah, di sini ada item untuk memilih apakah kita mau menggunakan 30 hari evaluasi 30 hari uji coba, atau kita mau menggunakan lisensi. Nah, kebetulan di sini ada lisensinya yang saya sudah bagi. Ini keygen ya, yang keygen yang ini ya, bukan yang di atas, tapi ini yang ada tulisannya JPEG, JPG. Nah, keygen yang ini yang kita pakai. Nah, ini kita masukkan di sini ya. Sini. Dan ingat, tulisan yang kita tulis di sini itu persis sama dengan tulisan yang ada di sini. Huruf besar dan kecilnya itu sama. Oke, lalu K-nya juga sama. GC, ABC, PP, CCE, BP, MMB, XAJ, XP, S8, F6R. Kemudian kita next. Nah, kalau dia benar, kalau name sama key-nya benar, nanti akan lanjut seperti ini. Ada beberapa kemarin itu ketika proses instalasi, dia salah. Ketika dia klik, muncul tulisan begini, you must enter a valid software key. Nah, ini menandakan bahwa key yang kita masukkan itu salah. Jadi mesti dicek kembali. Ini saya masuk yang benar, dia akan seperti ini. Kemudian kita next lagi. Lalu next. Nah, di sini juga ada pilihan ini, Start Camtasia Studio after instalasi dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya tidak jadi masalah ini ya. Kita mau centang semua bisa, mau tidak dicentang semua juga bisa, atau mau 2 saja dicentang atau 3 saja terserah. Tidak mempengaruhi hasil dari proses instalasi. Nah, di sini saya pakai saja yang normalnya. Normalnya itu yang paling atas tidak, dan yang 3 yang di bawahnya itu dicentang. Kemudian kita klik next. Nah, maka ini proses instalasi berjalan. Ini kita tunggu beberapa saat. Ya. Lamanya proses instalasi ini tergantung dari 2 hal. Yang pertama, kapasitas dari memori yang digunakan di komputer. Jadi semakin tinggi memorinya, maka semakin cepat juga proses instalasi ini jalan. Kemudian yang kedua,
tergantung dari prosesornya. Jadi kalau prosesornya kita itu menggunakan prosesor terbaru, maka proses instalasi juga akan berjalan dengan lumayan cepat. Ini saya close saja ini. Ya. Oke, kita tunggu. Di sini ada tertulis time remaining, sisa waktu. Ya. Jadi ini sekitar sekian lama lagi kita menunggu. Oke, dia masih melakukan proses instalasi. Nah, kemudian Camtasia Studio 7 has been successful. Jadi sudah sukses diinstal. Kemudian di sini ada tertulis finish. Ini kita klik finish. Iya, maaf, tadi terputus ya, sebentar. Maaf. Oke ya, mohon maaf tadi sempat terputus. Nah ini pada saat sudah selesai proses, pada saat kita klik finish tadi, maka prosesnya akan menandakan bahwa dia sudah selesai. Ya. Nanti di desktop akan muncul icon Camtasia. Ya. Nah kalau dia sudah muncul, tunggu dulu saya perlihatkan ya. Saya stop dulu ini, kemudian saya pindahkan ke layar berikutnya. Oke. Ya. Nah, dia ada di sini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ini adalah icon dari Camtasia Studio 7 yang sudah terinstall. Nih. Oke. Nah, kalau dia sudah begini, berarti dia sudah siap untuk digunakan. Berarti untuk instalasi saya anggap tidak ada masalah ya. Nih. Jadi di instalasi kita sudah selesai. Oke, saya kasih gini ya. Ya. Kemudian kita lanjut ke layout. Layout itu maksudnya tampilannya, tampilan dari Camtasia Studio. Jadi kita jalankan, saya jalankan dulu ini Camtasianya. Nah, nanti dia hasilnya akan seperti ini. Ketika pertama kali dijalankan, akan muncul satu project di sini, satu video yang memperlihatkan bahwa beginilah nanti proses editingnya. Ya. Jadi kemarin itu ada beberapa teman-teman yang melakukan proses instalasi dan ketika finish dia jalankan muncul ini, dia bertanya, kenapa ada memang menunya, ada memang projectnya. Nah saya belum bikin apa-apa. Nah ini adalah project contoh dari Camtasia ya. Di sini ada tertulis Welcome to Camtasia Studio. Ini contoh ini ya. Ada memang di dalam di situ. Jadi Camtasia Studio memperlihatkan bahwa begini nanti jadinya ketika kita membuat sebuah video yang utuh. Ya. Jadi ini saya kosongkan saja, kita klik file, kemudian new project atau Ctrl N. Ya. File, new project. Maka project yang ada sekarang itu akan tutup dan terbuka project baru. Nah seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang ini ya, layoutnya atau tampilannya. Ya. Saya print screen dulu, kemudian saya pindahkan ke sini.
Ya, oke. Saya perbesar sedikit ya. Baik. Nah, jadi di sini ada eh, beberapa bagian ya, beberapa item. Saya ambilkan dulu satu set. Oke, saya ambil ini. Nah, item yang pertama, yang ini, area ini, itu area pertama namanya preview. Ya, saya pakai format set. Oh, iya. Nah, ini area yang pertama, yang ini itu namanya area preview. Jadi disinilah nanti kita tempat untuk melihat hasil dari pekerjaan kita. Jadi di sini. Ini area semua yang warna hitam ini area preview namanya. Jadi video kita itu akan ada di sini nanti. Ya. Oke, saya perbaiki dulu. Baik. Kemudian yang kedua, area yang kedua yang di sini semua yang warna putih ini namanya area collection. Area collection. Collection. Ya. Nih, area collection ya. Nah, maksudnya apa recollection? Disinilah tempat kita menyimpan semua bahan-bahan dari project kita. Jadi misalnya ada videonya, videonya ditaruh di collection. Ada audionya, audionya ditaruh di collection. Ada fotonya, foto ditaruh di collection. Ada teksnya, teksnya di semua bahannya itu ditaruh di sini. Taruh di sini ya. Jadi sama kayak apa? Ibu-ibu kalau mau bikin kue, biasanya kan ada satu meja, di situ dia taruh tepungnya, ditaruh gulanya, ditaruh telurnya, ditaruh itu. Nah, itu meja itu namanya collection kalau di Camtasia. Jadi ini yang warna putih ini adalah area collection. Nah, kenapa dia kosong di sini? Ini kenapa kosong? Ya karena kita belum menyimpan apa-apa, belum ada video yang dimasukkan, belum ada audio, belum ada teks dan lain-lain. Makanya dia masih kosong. Ya. Kemudian, oke, saya pindahkan ini ke sini. Ya. Ya, area collection ya. Kemudian yang berikutnya lagi area yang ketiga, timeline. Nah, ini namanya timeline ini. Area yang warna putih di bagian sini itu namanya timeline. Nah, disinilah nanti tempat kita menyimpan semua collection yang sudah kita masukkan. Jadi kalau kita masukkan video di sini, maka kita tarik di timeline. Kita masukkan teks, tarik di timeline. Kita masukkan foto, tarik di timeline. Jadi dari sini kita tentukan nanti berapa lama atau berapa durasi dari video yang kita buat. Itu. Nah, di timeline juga ini biasa orang sebutkan layer area layer. Jadi di sini nanti ini ada video satu ya, kemudian ada audio satu. Nah, di sini nanti kita tempatkan videonya, kemudian di bawah kita tempatkan audionya. Nanti kalau ada teks, ada lagi satu layer atau lapisan yang terbuka. Jadi sekarang ini ada dua layer, video satu, audio satu. Nanti kalau kita masukkan teks, akan ada lagi satu layer yang muncul namanya layer teks. Kalau ada background, akan muncul lagi layer background dan seterusnya. Jadi yang dibawa putih ini namanya timeline. Ya. Kemudian selanjutnya area ini semua ini ada beberapa gambar-gambar di sini ya. Ada beberapa gambar di sini area yang warna hitam. Ini namanya area efek dan preset.
efek dan preset. Semua efek-efeknya ada di sini. Jadi kalau kita mau zoom in videonya ada di sini, kita mau masukkan audio ada di sini, kita mau masukkan transisi ada di sini, dan seterusnya. Dia ada di sini. Efek, ya 2 F-nya. Efek dan preset. Ya. Nah, disinilah tempat kita memasukkan animasinya. Animasinya, pergerakannya ada di sini, perpindahan dari gambar 1 ke gambar 2 ada di sini, dan seterusnya. Ya. Jadi inilah 4 area utama yang ada di Camtasia yang yang akan kita jadikan nanti sebagai aplikasi untuk mengedit video kita. Jadi kita sepakat dulu semuanya nanti bahwa kalau kita berbicara tentang ini, itu berarti kita berbicara tentang preview. Jadi kalau nanti ada instruksi dari saya misalnya, coba Ibu lihat beda previewnya apa yang muncul, nah berarti Bapak Ibu menghadap ke sini. Ya. Kalau saya bilang, kalau Bapak Ibu bertanya mungkin nanti, kenapa enggak muncul videonya di layar? Nah, mungkin saya akan bilang, coba cek di collection, ada yang kita tarik. Nah, berarti Bapak Ibu melihat ke sini. Ya. Kalau saya juga bilang nanti timelinenya sekarang berada di menit ke berapa, berarti melihat ke sini, lalu ini ada timenya, waktunya ada di sini ya. Jadi kalau timelinenya mengatakan menit ke 1, ya berarti lihat di sini, menit ke 1 itu ada di sini misalnya, ini menit ke 1 misalnya. Kemudian kalau saya bilang masukkan efek transisi, berarti ada di area sini. Di mana efek transisi? Ya ini efek transisi namanya. Nah, jadi untuk yang sekarang kita sepakat dulu, ke depannya nanti kita akan menggunakan istilah-istilahnya saja ini. Yang pertama preview, kemudian collection, kemudian timeline, lalu efek dan preset. Untuk memudahkan dalam berinteraksi ya, berkomunikasi. Oke. Nah, sekarang sudah selesai layout ya. Jadi saya anggap ini finish. Finish maksudnya di sini finish penjelasan saya ya. Bukan finish pembahasan. Ini sebentar masih bisa dibahas lagi, kita masih bisa kembali ke instalasi dan layout ketika nanti sesi tanya jawab dibuka. Jadi yang saya maksud finish di sini adalah finish selesai ini kubahas. Kalau Bapak Ibu mau bertanya nanti kita akan kembali, tapi kita bereskan dulu sampai di nomor 11 ya. Kemudian yang berikutnya import media. Nah, ini. Ya. Jadi sekarang kita mulai melakukan proses editing, import media. Jadi media yang akan kita gunakan itu adalah semua bahan yang nanti akan dimasukkan di sini. Kemarin saya sudah share videonya, ya. Jadi ini kemarin ini isi dari yang sudah diambil kemarin, yang sudah saya share. Ya. Jadi media yang dimaksud di situ adalah semua bahan-bahannya ya. Nah sekarang cara mengimpor media, yang pertama kita klik ini tombol impor media yang ada di Camtasia ini. Import media ini ada di bagian atas. Ini ya, ini impor media. Ini saya klik impor media, nanti akan muncul seperti ini. Dia akan menyuruh kita mencari di mana media yang, di mana kita simpan itu media yang mau diimpor. Nah, kebetulan saya taruh di sini, di F, kemudian workshop 7, dan ini. Ya, ini ada 3 media yang disediakan. Medianya ini bisa langsung di blok semua, baru di open. Ya, bisa juga satu-satu. Saya coba satu-satu dulu ya. Video utama. Ini video utamanya kita klik, lalu open. Nah, dia akan masuk ke sini, ke area collection. Ingat, yang warna putih ini adalah area collection. Ya, dia akan masuk di sini. Ini video. Ya. Oke. Baik. Video utamanya masuk di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau medianya masih ada, saya klik lagi impor media. Lalu background. Ini ada background. Saya masukkan di collection dengan cara klik background-nya lalu open. Dia akan muncul di sini. Secara otomatis Camtasia akan mengkategorikan
sesuai dengan kategori filenya ya. Di sini video utamanya masuk dalam kategori video. Jadi Camtasia sudah menganalisa bahwa file video utama itu masuk dalam kategori video. Kemudian file background itu masuk dalam kategori audio. Oke, masih ada tadi satu medianya, kita impor lagi, impor media, lalu BG ini backgroundnya ya. Saya klik open. Nah ini, dia masuk sini. Ya. Jadi image, kebetulan backgroundnya ini foto, jadi dia image. Nah inilah 3 media yang kita masukkan. Ya. Oke. Nah sekarang bagaimana caranya 3 media ini kita masukkan ke dalam timeline? Nah caranya yang pertama kali kita tarik ke timeline itu adalah video utamanya. Itu yang pertama kali. Aturannya harus seperti itu. Karena yang menjadi patokan itu adalah videonya. Ya. Jadi caranya video ini kita klik kanan, diklik kanan ya. Klik kanan, baru pilih add to timeline. Ya, itu satu, cara pertama. Cara yang kedua, videonya boleh diklik tahan, baru tarik masuk ke layer video 1. Ini video 1. Layer ke sini, tarik sini. Baru dilepas. Maka dia akan masuk. Ya. Saya ulangi. Boleh diklik kanan, lalu klik add to timeline. Tambahkan ke timeline. Add itu tambahkan, to ke timeline berarti di sini. Jadi tambahkan ke timeline. Kalau diklik kanan, add to timeline. Itu cara pertama. Cara yang kedua ya klik tahan baru tarik masuk ke video 1. Boleh di mana saja di sini. Baru dilepas. Maka dia akan masuk dan di sini ada muncul editing dimension. Ya, kita okekan saja ini. Oke kan. Nah, maka secara otomatis videonya akan masuk ke dalam dan akan muncul 2 layer. Layer video, gambarnya, dan layer audio, suaranya. Secara otomatis ya. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian di bagian atas ini ada panel, ada beberapa panel di sini yang perlu juga dijelaskan ya. Yang pertama ini adalah panel zoom in dan zoom out. Tapi yang dimaksud zoom in bukan gambarnya, tapi timelinenya. Jadi kalau saya klik ini tanda plus, zoom in, maka yang membesar itu adalah area timeline, bukan ini. Jadi bedakan ya antara zoom in dan zoom out di timeline dan di preview. Kalau timelinenya mau diperbesar, berarti kita klik yang ini. Zoom in, ini saya perbesar. Ini coba lihat. Nah, itu dia akan membesar ya, akan melebar. Jadi kita bisa lihat detail dari video kita. Kalau dia zoom out, ini, oke, nah ini maksudnya ya, cara kerjanya seperti itu. Yang di zoom in dan zoom out adalah area timeline, bukan ini. Jadi misalnya ini mau diperbesar, zoom in-nya bukan ini ya, ada nanti caranya. Sebentar saya perlihatkan. Jadi kita di timeline dulu. Ini saya zoom in untuk melihat detailnya ya. Nah ini. Ini guys. Oke. Ya. Saya ulangi kembali. Kita tarik videonya. Klik kanan, add to timeline. Saya pakai cara yang ini ya. Ini sama, kemudian oke. Ya. Nah itu. Oke, baik. Itu untuk bagian impor media. Ya. Jadi begitu caranya memasukkan videonya atau semua bahannya ke collection dan memasukkan bahan dari collection ke timeline. Jadi untuk item yang ketiga, saya anggap finish. Baik, kita lanjut ke bagian keempat, cut to cut. Cut itu memotong ya. Potong. Sebentar saya coba dulu ini.
Ini kalau saya play, Bapak Ibu bisa dengar enggak suaranya? Coba saya play dulu ya. Tata kelola keuangan yang mana pada kali ini kita akan bisa kedengaran suaranya? Bisa Pak, bisa. Oke. Kedengaran suaranya. Maksud saya suara video yang saya putar tadi. Bisa Pak, bisa. Oke, baik. Alhamdulillah baik. Ya. Iya, dengar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cut to cut ya. Jadi cut to cut itu maksudnya kita potong bagian yang tidak dibutuhkan dari video tersebut. Nah, salah satu keuntungan kelebihan dari video pembelajaran ketika kita membuat video pembelajaran lalu diperlihatkan ke siswa, salah satu keuntungannya adalah siswa akan menganggap, wah jagonya ini guruku, tidak ada salah-salah ngomongnya. Nah, padahal sebenarnya video yang kita bikin itu sudah dipotong nih bagian yang tidak penting. Karena kan kadang kalau kita menjelaskan itu suka ada e-nya ya. Jadi gini, kita akan itu e-nya itu bisa dipotong. Jadi yang dinonton sama siswa itu pure bersih. Nah, siswa akan sangat kagum, wah lincah meto guruku, bagus semua, enggak ada tersendat-sendat kalimatnya. Padahal sebenarnya itu dari hasil editing, ya. Nah, sekarang kita potong dulu, saya perlihatkan dulu ada beberapa bagian yang menurut saya layak untuk dipotong ya. Misalnya ini bagian pertama ini ya. Ini bagian pertama. Ini coba lihat. Nah, itu. Jadi ada berapa ini? Ada sekitar ini berapa? 5 detik. Ada 5 detik item yang dia tidak ngapa-ngapain. Ya, mungkin menunggu instruksi dari kameramen ya. Misalnya kameramen ya 3 2 ya ngomong. Ah, itu mungkin itu yang membuat dia diam di depan kamera. Sehingga ketika ini nanti mau diedit, ada baiknya dibuang saja bagian itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan pemotongan di dalam video? Nah, caranya ini namanya indikator ini ya. Ini yang saya tarik ini, yang bergerak-gerak. Ini namanya indikator, menunjukkan posisi gambar kita sekarang ada di mana. Ini indikatornya saya tarik ke tempat di mana mau dipotong. Cara menariknya ini klik tahan baru tarik. Ini mouse-nya saya tahan ini ya. Ini, arahkan ke tempat di mana mau dipotong. Misalnya di sini. Saya taruh ke sini. Ya. Nah, kemudian untuk memotong, di sini ada gambar split, ya. Ini nih, ini ada gambar split. Ini yang kita klik. Maka nanti dia akan bagi dua antara area ini dan area ini. Saya coba ini split, saya klik. Oke, ini sudah jadi 2, 1, 2, 1, 2. Sudah teriris ya, dia sudah teriris di pas area indikator ini. Itu cara pertama, ya. Cara kedua untuk melakukan split adalah tempatkan indikator di area di mana kita mau potong. Lalu videonya, ini videonya kita klik kanan, lalu pilih split. Ini split ada. Atau boleh dengan menekan tombol S di keyboard. Jadi terserah yang mana yang Bapak Ibu anggap gampang. Apakah klik kanan baru klik split, atau klik yang ini, atau langsung tidak pakai mouse, langsung tekan tombol S. Nah ini, sembarang. Jadi ada 3 pilihan ya. Pakai ini, atau klik kanan lalu split, atau tekan tombol S. Dia akan terbagi 2. Nah kalau dia sudah terbagi 2, maka area yang mau dipotong itu bisa dibuang. Jadi saya klik di sini, lalu saya buang. Nah maka yang 5 detik di awal tadi itu hilang nih. Nggak ada ini. Ini saya ke detik ke 0, ini sudah. Nah itu. Nggak menunggu lagi 5 detik ya. Kenapa? Karena sudah di split, sudah dipotong. Dia langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Oke. Ketemu kembali kita pada hari ini pada materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu organisasi tata kelola keuangan, yang mana pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian dana kas kecil. Adik-adik sekalian. Nah di sini ada tadi E-nya ya. Saya coba buang E-nya. Mana ini tadi? Ini. Sekalian. Dulu.
Ada di sekalian. Nah, ini tadi ada E-nya. Ada. E-nya itu sampai sini, saya S, kemudian di sini. Yang tadi itu kita potong bagian depannya, nah sekarang yang kita potong itu bagian tengah. Jadi mulai dari sini, CS, jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang saya potong, saya buang. Nah, sekarang kita coba dengar. Dana kas kecil. Ada di sekalian. Nah, itu enggak ada E-nya ya. Dana kas kecil. Ada di sekalian. Oke. Dana kas kecil. Ada di sekalian. Oke, sudah. Jadi E-nya sudah hilang. Ya. Nah, kemudian yang bisa dipotong lagi adalah area yang begini. Ini area dia tidak ngomong ini ya. Apa sebabnya ya? Spektrumnya ini enggak naik. Ini namanya spektrum ya. Semakin tinggi spektrumnya, berarti suara yang terdengar itu akan semakin besar. Ya, jadi nih. Nah, itu ada sekitar 2 detik dia enggak ngomong. Ya, itu kan lumayan untuk mengurangi durasi dari video. Jadi kita potong. Caranya ya bawa ke sini. Kemudian apa tadi? Tekan S. Kemudian bawa lagi ke sini. Sampai sini kira-kira baru tekan S. Baru ini dibuang. Nah, ini sudah rapat ini ya. Ada di sekalian dalam materi. Nah, itu bisa dibuang juga. Nah, itu buang. Jadi bawa ke sini S. Kemudian ke sini S, baru ini klik baru dibuang. Enggak ada itu mendehemnya tadi. Itu enggak ada. Ada di sekalian dalam materi kali ini sebelum saya memberikan ada di sekalian dalam materi kali ini sebelum saya memberikan pembahasan. Ada di sekalian dalam materi kali ini sebelum saya memberikan pembahasan. Ya. Nah, itu sudah terpotong ya. Jadi begitu caranya memotong. Tadi contoh yang saya perlihatkan adalah memotong di depan dan ini memotong di tengah. Nah, itu cara untuk cut to cut. Memotong area yang tidak dibutuhkan. Nah, jadi biasa gini ya, biasa gini. Saya melihat beberapa teman-teman yang melakukan proses syuting, biasanya kameramen itu kalau dia syuting dan tiba-tiba ada salah ngomong dari orang yang dia syuting, otomatis dia langsung berhenti rekamannya. Itu enggak perlu begitu ya. Enggak apa-apa, biar jalan terus saja, nanti pada saat di dalam proses editing itu kan bisa di cut to cut. Ya, jadi biasa ada salah itu dulu langsung dimatikan begini, enggak apa-apa, biarkan saja jalan terus, nanti kita bisa lakukan proses cut to cut. Jadi saya biasanya gitu, saya enggak matikan proses rekamannya ketika objek yang disuting itu ada kesalahan, entah salah ngomong atau tiba-tiba salah gerakan, ya itu bisa. Biarkan saja dia lanjutkan, nanti kita lakukan proses cut to cut. Dengan cara seperti itu tadi, kalau di Camtasia itu tadi ya, arahkan indikatornya, kemudian tekan tombol S, tekan S. Dia akan, S itu maksudnya split ya, dibagi 2. Nah itu cut to cut. Oke, saya anggap ini finish. Baik. Selanjutnya insert title, ya, memasukkan judul. Nah, caranya gini. Kita arahkan dulu indikatornya, mau ditaruh di mana title-nya, ya. Kemudian kita klik title clip yang ini. Ini di bagian apa tadi nih? Efek dan preset ya. Ingat, areanya tadi itu adalah efek dan preset yang ini. Oke, kita klik title clip. Nih, saya klik ini. Kemudian di sini ada add title clip. Nah, maksudnya saya kalau mau simpan, toh saya tunggu begitu, nunggu ada yang disimpan untuk berwarna. Oke, saya klik add title clip. Nah, kemudian nanti akan muncul begini. Nah, disinilah kita tulis titelnya. Saya tarik dulu ini ya, jadi untuk menarik ini supaya lebar-lebar ke areanya. Ya. Kemudian
Di sinilah kita tulis. Apa title-nya? Ya, saya sudah sertakan kemarin di bahannya ya. Ini, data project. Jadi untuk bahan pembelajaran kali ini, data project-nya ada di sini. Mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Jadi saya tulis di sini. Otomatisasi tata kelola keuangan. Kemudian pematerinya Muhammad Anhar ini. Ini enggak usah ini ya. Oleh. Nah ini. Ini bisa kita modifikasi. Misalnya hurufnya mau diganti ya berarti di blok. Lalu ini diganti. Sama seperti biasa ya. Warnanya kalau mau diganti, blok dulu. Kemudian saya pakai warna merah. Ya, maka ini dia muncul di preview ya. Nah, kemudian di bagian bawah, kalau kita mau kasih image atau gambar atau backgroundnya ini yang warna hitam ini mau dikasih background, itu bisa. Kita klik ini, baru klik ini. Jadi image-nya diaktifkan, baru klik ini. Kemudian kita pilih backgroundnya. Ini tadi backgroundnya, open. Nah, ini dia akan begini. Akan muncul begini ya. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke timeline. Ini saya kasih naik. Baru kita lihat videonya dia taruh di mana ini. Nah, ini dia taruh di belakang ya. Taruh di belakang. Nah, biasanya kalau judul itu kan di bagian depan, di sini. Jadi ini bisa kita tarik. Klik tahan. Baru kita tarik ke, ini saya tahan mouse-nya ya. Mouse-nya saya tahan, kita tarik ke depan. Baru dilepas. Maka dia akan berada di depan. Paling depan ini ya. Ini. Oke, pas sampai di sini nanti muncul nih. Ah, itu. Jadi durasinya ini sekitar 5 detik. Jadi di sini video judulnya dulu. Kemudian nanti akan muncul. Nah, itu. Itulah cara untuk apa tadi? Insert title, memasukkan tulisan atau judul. Ya. Jadi ini title clip. Oke, saya anggap insert title ini finish. Baik. Nah, selanjutnya insert transisi. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Setelah 5 detik, ini nanti judulnya akan berpindah ke videonya. Ya, itu. Nah, tapi perpindahannya ini lompat ya. Menurut saya ini perpindahan yang kasar karena lompat langsung. Nah, itu. Tidak ada aba-aba yang dari titel langsung ke gambar. Nah, jadi untuk memperhalus proses perpindahan dari gambar 1 ke gambar 2, itu kita menggunakan yang namanya transisi. Nah, transisi itu ada di bagian efek dan preset. Dia ada di sini, ini nih. Transition. Nah, nih transisi. Ya. Jadi caranya kita klik transisi, nanti timelinenya akan berubah begini. Ya, dia akan berubah menjadi beberapa klip. Nah, disinilah. Yang kita mau masukkan transisi itu adalah pertengahan antara judul dengan video utama. Jadi di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya itu kita masukkan transisi. Ini ada beberapa macam transisi nih ya. Saya coba transisi yang mana dulu? Saya coba ini glow dulu ya. Nah, bagaimana caranya gini? Sebelum saya tarik, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau glow itu bagaimana hasilnya? Nah, jadi caranya untuk melihat transisi ini, itu cukup diklik 2 kali. Jadi saya coba klik 2 kali ini flip. Flipnya saya klik 2 kali. Nah, begini jadinya. Ya. Jadi dari gambar 1 ke gambar 2 itu berputar. Pas berputar begini, gambar 2-nya muncul. Jadi ini dianggap gambar 1, ini dianggap gambar 2. Nah, sekarang kalau transisi barn, ini anggaplah ini transisi barn saya pakai, bagaimana nanti jadinya dari gambar 1 ke gambar 2? Yang kita klik 2 kali saja. Nah, ini. Jadi dia
semacam tirai yang terbuka ya. Kemudian kalau cube rotate, oh begini. Kalau glow, oh begini. Nah ini ya. Kalau saya, entahlah kalau Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya pakai glow. Nah caranya, ini glow diklik tahan, baru tarik masuk, lepaskan ke sini. Ke sini. Nah ini masuk ini ya. Tanda panahnya berubah menjadi begini. Jadi nanti transisinya akan berubah menjadi dari sini ke sini. Dari gambar 1 ke gambar 2. Nah untuk melihat hasilnya, kita klik kembali ke ini ya, clip bin. Ini kan sekarang kita ada di transisi, kita kembali ke clip bin. Nanti timelinenya akan berubah, baru kita coba lihat perubahannya. Saya arahkan ini indikator ke ujung, baru klik play. Nah, perhatikan ketika sampai di sini. Nah, itu dia glow. Lalu, iya. Begitu jadi. Oke, saya ulangi. Dari detik ke 0, play. Transisi glow. Baru masuk videonya. Ya. Nah, tapi kayaknya ya, saya tidak tahu perasaanku Jin atau tidak. Ini judulnya terlalu lama ya. Gitu. Nah, itu terlalu panjang nih kalau menurut saya. Jadi bagaimana caranya dikurangi? Ini berapa detik ini? Di situ tertulis 5 detik. From 000 to 0005, berarti 5 detik. Bagaimana caranya dikurangi menjadi 3 mau saja? 3 detik mau, karena terlalu lama ini. Nah, caranya dikurangi, kita menuju ke bagian akhir dari videonya ini. Klipnya ya, bagian akhir di sini. Ini. Nanti pointernya akan berubah menjadi panah kiri kanan. Nah, ini baru klik tahan, tarik ke sini. Nah, ini kita kurangi durasinya ini ya. 3 mau saja. Jadi saya taruh sini, baru saya lepas. Maka dia akan menjadi 3 detik. Pas di detik ketiga, baru muncul ini. Nah, begitu caranya. Cara untuk mengurangi durasi. Jadi, arahkan ke sini, nanti pointernya akan menjadi panah kiri kanan, baru klik tahan, tarik ke sana. Dia akan berkurang nanti durasinya. Kalau ini glow, transisi glow ini 3 detik. Ini lama juga ini menurut saya ya. Ini kita coba. Nah, itu glow-nya. Wah, lamanya. Hai. Kalau menurut saya, glow-nya ini lama. Jadi kita kurangi glow-nya. Caranya bisa enggak kayak tadi ini saya coba. Ah, enggak bisa. Nah, jadi glow ini tidak bisa dikurangi durasinya dengan cara seperti tadi. Waktu kita mau tarik ini. Apa sebabnya? Karena glow itu adalah transisi, bukan video. Jadi cara untuk merubah durasinya glow ini adalah kita klik 2 kali. Nih, klik 2 kali. Oh, sorry. Bukan 2 kali. Kita klik 1 kali, ya. Baru klik kanan. Saya ulang. Ini glow, kita klik kanan, baru pilih nih, transition duration. Transisi durasi ini. Durasi transisinya kita klik. Nah, nanti akan muncul. Ini transisi durasi, di sini 3 detik. 3,0 second. Berarti 3 detik, ini kita kurangi. Saya kurangi dia menjadi 2,9, 2,8, 2 mau saja, 2,0. Baru saya oke. Perhatikan dia memendek, ya. Jadi saya mulai dari 0, play, title, transisi 2 detik, baru teksnya. Nah itu. Oke, ini. Iya. Nah itu tadi cara untuk insert transisi. Saya anggap finish. Oke, baik. Nah, sebelum saya lanjut 7, 8 dan seterusnya sampai di 11, ya. Saya pause dulu di sini ya.
ini pause untuk bertanya. Jadi mungkin ada pertanyaan mulai dari 1 sampai 6 tadi. Silahkan sebelum saya lanjut 7 sampai 11. Oke, pertanyaannya bisa langsung disebutkan. Jadi aktifkan mic-nya lalu tanyakan, tapi satu-satu, atau bisa di chat room. Jadi silahkan tulis pertanyaannya di chat room yang berhubungan dengan 1 sampai 6 ya. Jadi kita belum berbicara 7 sampai 11, apalagi 12, 13, 14. 1 sampai 6 dulu pertanyaannya akan saya layani. Sebelum kita pindah ke 7 sampai 11. Ya mungkin 1 atau 2 pertanyaan lah. Silahkan kalau ada. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu peserta, dipersilakan siapa yang ingin bertanya. Pak Ilham Jafri ya, angkat tangan. Oh ya, silakan Pak, disebutkan pertanyaannya. Terima kasih Bu kesempatannya. Saya mau bertanya, ini saya di layar laptop saya di bagian title itu bagian gambar sama tulisannya menyamping, bukan tidak bersama. Bagaimana caranya menyatukan? Maksudnya bagian gambar dan tulisannya menyamping itu bisa tapi enggak nyambung dia. Bisa seandainya bisa di share screen gambarnya, saya lihat. Saya kirim di WA. Boleh. Silakan. Ya. Baik, sambil menunggu gambarnya dimunculkan, mungkin ada pertanyaan lain lagi, boleh silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Fajriani di kolom chat, Pak. Sampai saat ini hanya picture-nya saja yang bisa ter-save ke PC, sedangkan audio dan video tidak bisa ter-save. Oke, maksudnya ter-save ini bagaimana ini? Apakah ter-download atau apa? Ibu Fajriani mungkin langsung bisa aktifkan saja mic-nya, Bu, untuk lebih jelas. Tidak bisa terdownload, Pak. Oh iya. Jadi saya agak sulit untuk impor media. Oke, baik. Sebentar saya ya. Saya perlihatkan. Oke, untuk sementara 2 dulu ya. Kebetulan ini yang sudah masuk juga gambarnya, saya lihat di grup ini dari Pak Ilham. Nah, jadi gini, Pak. Sebentar ya. Baik. Untuk Pak Ilham, jadi gini, caranya saya lihat ini titelnya ada di belakang sekali nih ya. Yang seharusnya ada di depan ya. Yang seharusnya ada di depan. Nah, jadi caranya sebelum mengimpor titel ya, pastikan dulu indikatornya ini ada di daerah mana. Kalau indikator ada di tengah atau di ujung sini, maka ketika kita mengimpor titel, pasti titelnya akan muncul di belakang. Pasti di belakang. Nah, tapi kalau kita mengimpor titel, indikatornya ini ada di depan, di ujung, di sini. Lalu kita title clip, lalu add clip, maka dia akan ada di depan. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau misalnya titel mau ditaruh di depan, ya berarti indikator arahkan memang ke ujung sini, baru title clip. Ya. Karena kalau dia ada di tengah sini, atau bahkan di belakang, maka pada saat kita title clip, add title clip, judulnya pasti akan ada di belakang. Tapi kalau dia di belakang baru mau ditaruh di depan, ya berarti tinggal digeser, klik tahan, tarik ini, tarik sampai mentok di ujung, baru kita lepaskan. Maka dia akan ada di ujung. Nah, begitu caranya. Ya, saya lihat ini yang diposting Pak Ilham. Ini ada di menit ketiga ya. Berarti di belakang sekali. Nah, itu karena indikatornya ada di belakang pada saat dia melakukan proses title clip. Tapi Pak. Iya. Bagaimana, Pak?
Tapi kalau saya putar itu duluan muncul backgroundnya daripada tulisannya. Bagaimana caranya supaya Oh saat ya, oke. Kenapa Makasih, Pak. duluan muncul backgroundnya? Ya karena ya kita lihat ini yang Bapak posting, backgroundnya dulu, baru tulisannya. Jadi ada dua titel di situ. Satu tulisan titel, satu background dan satu titel. Jadi gini, background ini ndak diimpor gini ya, ndak ditarik ke timeline ini background, ndak. Biarkan dia di collection. Lalu ini saya kasih lihat ya, saya ulangi cara import titelnya saya. Saya ulangi, saya dari depan, kemudian add title, baru add clip, kemudian ditulis titelnya di sini. Otomatisasi tata kelola perkantoran misalnya. Oleh Muhammad Anhar SPD. Nah, ini setelah diklik di sini baru kita klik image di sini background. Supaya nanti image-nya atau background-nya menyatu dengan tulisan. Nah, saya analisa tadi mungkin Pak Ilham tidak mengklik background-nya. Tapi ditarik masuk itu background ke timeline. Sehingga dia terpisah dengan tulisannya. Saya tarik tadi. Oke, baik. Berarti analisa saya benar. Nah, jadi caranya Pak Ilham, kita delete saja itu tadi background yang Bapak tarik duluan, itu klik baru delete. Kemudian klik di sini, ini sebelum diapa-apakan ya. Jadi setelah diketik, klik ini, kasih centang di image, baru klik yang ini, browse, cari di mana file backgroundnya tadi, kebetulan ada di flash disk saya dan di folder workshop 7, lalu BG, baru open. Nah, dia akan terbuka lalu menyatu dengan tulisannya. Nah, kalau sudah, baru kita kembali ke clip bin, maka dia akan menyatu di sini. Jadi ini BG ini tidak ditarik ke sini ya, jangan kita tarik ya, masuk. Kalau kita tarik, dia akan berdiri sendiri. Tidak ditarik ini. Tapi dipanggil nanti pada saat kita masukkan title clip. Ini sudah menyatu nih. Kasih Pak, berhasil. Oke, siap. Kasih Pak, berhasil. Baik. Oke, jadi untuk masih ada pertanyaan satu Pak, masih mungkin bisa diulang cutnya dari Ibu Haslinda Senong, bisa diulang cutnya. Baik. Cut to cut maksudnya ini ya. Baik. Jadi ini simple saja ini Bu. Jadi cut to cut itu maksudnya membuang area yang tidak penting. Saya coba ini ya, bagian belakang ini. Ini bagian belakang saya coba buang. Ini kita lihat. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu setelah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih ada beberapa detik di belakangnya kan? Nih. Nah, itu padahal sudah tidak kita butuhkan lagi itu, jadi itu kita buang saja ya. Saya perbesar dulu, saya zoom. Ini saya perbesar. Ya. Kemudian ini saya geser. Nah, di mana tadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini. Wabarakatuhnya itu sampai di sini. Jadi ini ke belakang kita tidak butuhkan lagi. Nah, caranya kita potong, arahkan indikator ke mana tempat yang mau dipotong. Jadi misalnya di sini sampai di sini. Jadi indikatornya ada di sini. Ini nanti akan kita split. Nah, caranya setelah indikator sampai di sini baru kita tekan tombol S. Saya perbaiki dulu gambarnya. Oke, saya tekan tombol S. Nah, ini akan terbagi dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau tadi kan dia menyatu. Ini yang pertama, tidak ada yang keduanya. Nah, tapi setelah saya S, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua inilah yang kita mau potong. Kita mau buang. Jadi tinggal diklik, baru delete. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung habis gambarnya. Ini saya coba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Nah, itu. Mana tadi itu yang panjang? Tidak ada karena sudah dipotong. Nah, begitu cara untuk cut to cut. Jadi simpelnya cut to cut, arahkan indikator
kemana kita mau potong, mulai dari mana, misalnya di sini, baru tekan S. Kemudian sampai di mana, misalnya di sini, baru tekan S, lalu ini di delete. Maka dia akan hilang. 85, 256, sekian. Nah, itu cara untuk cut to cut. Bagaimana kalau bagian kedua tidak semua di cut? Ya berarti di tengah. Ini maksudnya ya. Tidak semuanya, maksudnya itu tidak semuanya sampai ke belakang ya. Ini pertanyaan dari Ibu Widiawati. Oke, untuk Fajriani, sebentar saya jawab ya. Sebentar saya jawab. Tidak di skip itu pertanyaan, dijawab sebentar. Tapi saya jawab dulu yang teknis ini. Untuk Ibu Widiawati, bagaimana kalau bagian kedua tidak semua di-cut? Maksudnya tidak semua di-cut itu sampai ke belakang kan? Nah, berarti di bagian tengah, ya seperti ini. Anggaplah, tunggu dulu saya hapus dulu ini ya. Ya. Anggaplah ini saya mau potong, ini saya S, jadi ini sampai sini. Tapi tidak semua mau dipotong, ya berarti sampai di mana? Sampai di sini misalnya. Berarti arahkan ke sini baru S lagi. Yang mau dipotong hanya bagian sini kan? Nah, berarti ini yang di sini di S dan di sini di S. Hanya area itu, ya. Nah, lalu ini diklik baru di delete. Jadi yang terpotong adalah area yang di tengah. Hanya area yang kita S baru dipotong di tengah. Itu untuk pertanyaan Ibu Widya. Ya, untuk Ibu Fajriani, sabar ya Bu, nanti pertanyaannya dijawab. Oke, mungkin untuk Bapak Muhammad Jafar, bisa dimatikan dulu mungkin share screen-nya Pak, karena iya. ini masih di layar saya. Sabar Pak Muhammad Jafar, share screen-nya dimatikan dulu Pak. Oh iya, sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya kembali share screen gambar saya. Ya. Nah, kemudian untuk Ibu Fajriani ya, sampai saat ini hanya picture-nya saja yang bisa tersave ke PC, sedangkan audio dan video tidak bisa tersave. Jadi gini Bu, saya menganggap analisa saya mungkin sudah di-download videonya atau bahannya, karena bahannya itu saya gabung dalam satu ini. Jadi ini satu file yang saya posting di Google Drive, itu isinya sudah ada di situ video, background, backsound, dan data project ini ya. Kalau yang Ibu tanyakan di sini, ini isinya. Video utama, background, backsound, sama data project. Kalau yang Ibu tanyakan di sini, audio dan video tidak bisa tersave. Ini ya, video dan backsound ini, audio dan video tidak bisa tersave. Coba perhatikan di layarnya sini Bu ya, di sini. Apakah di sini yang terpilih adalah clip bin? Mungkin yang ini yang terpilih, atau malah audio yang terpilih. Jadi pastikan di efek dan presetnya, yang diklik itu adalah clip bin. Ini, maka dia akan muncul semua di sini. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita impor media, saya hapus dulu ini. Oh iya, enggak usah. Pada saat kita impor media di sini, pastikan bahwa di bagian ini yang tertulis adalah all media file. All media file. Kalau yang tertulis di sini adalah image, maka memang video dan audio tidak bisa dipanggil, tidak bisa diimpor, karena Camtasia hanya bisa membaca file image di sini. Ini coba lihat, yang ada hanya background ya. Kemana video utamanya? Kemana file backsoundnya?
tidak muncul. Apa sebabnya? Karena di sini yang difilter adalah image file. Nah, kalau di sini filternya tertulis audio file, maka backgroundnya tidak muncul. Videonya juga tidak muncul. Yang muncul hanya background, karena background itu adalah file audio. Nah, bagaimana caranya supaya dimunculkan semuanya? Ya, kita pilih di sini all media file. Nih, background, jadi muncul semua nih, background, background, dan video utama. Nah, itu caranya. Jadi saya menganalisa di komputernya siapa? Di komputernya Ibu Fajriani itu di sini bukan all media yang terpilih. Itu satu ya, itu satu. Yang kedua, bukan clip bin yang terpilih. Jadi harusnya clip bin yang diklik, lalu impor media dan pastikan di sini all media file supaya semua tipe filenya itu muncul. Ya. Kalau dia tidak bisa terdownload, kayaknya tidak mungkin. Karena kalau sudah di-download ini bahan praktek, maka ada semua di dalam di situ. Jadi video utama, background, background, sama data project itu sudah ada semua di dalam. Jadi saya menganggap hanya picture-nya saja yang bisa tersave ke PC. Itu maksudnya background-nya yang bisa diimpor. Nah, apa sebabnya? Ya karena di sini tertulis image file saja. Jadi background yang bisa diimpor. Video dan audio tidak bisa. Jadi ganti di sini menjadi all media file. Baru pilih, baru open. Nah, itu jawaban saya untuk Ibu Fajriani. Oke, baik. Untuk sementara... Tadi Pak, mohon maaf saya potong dulu. Boleh. Ini tadi untuk cara kedua sudah saya upayakan, sudah berbagai cara sesuai dengan kemampuan saya ini, tapi tetap saja tidak bisa. Oke. Jadi cara pertama ini saya sedang berusaha Pak ya. Cara pertama itu maksudnya bagaimana itu, Bu? Yang klip bin yang kita Oh, maksud klip ini. bin. Oke. Iya, baik. Jadi untuk sementara Ibu coba saja dulu tips atau petunjuk dari saya nanti. Tadi kalau belum bisa sebentar setelah sampai di nomor 11 baru saya buka lagi sesi bertanya ya. Bisa kita kembali ke situ. Baik, Oke, Pak, baik. terima kasih. Iya, makasih sama-sama, Bu. Oke, untuk pause-nya saya cabut. Kita lanjutkan ke call out. Nih. Call out ya. Nah, jadi call out itu maksudnya memberikan keterangan pada gambar atau area yang gambar yang kita inginkan. Call out. Misalnya ini ya. Saya coba dulu putar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, ada di yang mana pada kali ini kita akan membahas. Saya ingin memberikan sedikit, membuka sedikit memberikan gambaran bahwa dalam suatu perusahaan mengelola kas kecil adalah salah satu hal yang sangat penting. Nah ini yang bisa dijadikan call out ini ya. Dalam suatu perusahaan mengelola kas kecil adalah salah satu hal yang sangat penting. Ya, dalam suatu perusahaan mengelola kas kecil adalah salah satu hal yang penting. Nah, itu kita coba jadikan dia call out. Nah, jadi caranya untuk call out, jadi saya bahasakan di sini call out ini adalah memberikan keterangan pada area yang diinginkan. Oke, saya ulangi, call out memberikan keterangan pada area yang diinginkan. Nah, itu call out ya, kita coba. Ya, apa tadi Nabila sini? Dalam suatu perusahaan mengelola kas kecil adalah salah satu hal yang sangat penting. Ya, dalam suatu perusahaan, bentar saya coba dulu. Dalam suatu perusahaan mengelola kas kecil adalah sesuatu yang penting. Nah, ini akan kita jadikan call out nanti ya. Oke, caranya arahkan indikator ke tempat di mana call out-nya mau disimpan. Gambaran bahwa ya, misalnya dari sini. Di sini call out-nya saya mau simpan nanti. Baru kita klik call out di bagian efek dan preset. Ini ya, call out. Nah, di sini
ada beberapa jenis call out. Ini hanya 5 ya. Tapi kalau mau diperbanyak ada di sini. Kita klik ini yang di bawah. Ini kan ada 3. 1, 2, 3. Yang di bawah saya klik, maka akan muncul call out yang seperti ini. Saya coba yang mana bagus? Saya coba yang ini. Yang ini saja ya. Speech bubble. Atau ini. Speech bubble. Saya klik ini. Nah, ini akan masuk. Ini call out namanya. Oke, baru saya perbesar dulu. Ini boleh diperbesar ini ya. Klik tahan, tarik. Nah, ini. Tempatkan posisinya, oke. Lalu, di dalamnya itu bisa kita kasih tulisan. Jadi di sini saya kasih teks. Apa tulisannya itu tadi? Dalam suatu perusahaan, mengelola kas kecil adalah sesuatu yang... Ini saya copy, kemudian saya paste ke dalam sini. Nah, ini masuk sini ya. Tapi terpotong. Nah, bagaimana caranya supaya muncul semua? Ya, ini kita blok. Saya blok ini baru diperkecil tulisannya ini, 18. Saya ke 16 coba. Muncul semua ini. Mengelola ke belum B. Berarti dia 14. Adalah soal belum lagi. Berarti dia di 12. Nah, itu. Ini sudah masuk. Ya. Kalau hurufnya, warnanya mau diganti, misalnya warna hitam, ini warna hitam ya, misalnya warna merah, hurufnya menjadi warna merah, teksnya mau dikasih tebal pakai bold, mau dikasih miring pakai italic, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu pasti lebih tahu. Kemudian, nah ini yang penting nih, kemunculannya fade in ini Bapak Ibu maksudnya dia muncul pelan-pelan dari tidak ada, kemudian berangsur-angsur menjadi muncul. Itu namanya fade in, ya. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Saya kasih lihat ya, ini saya mundur dulu ini. Ini perhatikan ini gambar segitiganya. Ini segitiga di awal. Ini fade in ini ya. Perhatikan, saya play. Nah ini. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya fade in ini ya. Dari tidak ada menjadi ada. Nah itu. Dari tidak ada menjadi ada. Oke, baik. Itu namanya fade in ya. Nah, fade in-nya ini bisa diatur. Berapa lama? Di sini tertulis 1 second. 1 sek. Jadi, fade in-nya dari tidak ada menjadi ada itu hanya 1 detik. Nih. Gambaran bahwa... Nah, itu 1 detik gini ya. Nah, kalau mau diperpanjang, berarti anggaplah 2 detik. Nah, berarti ini ditambah ini ya. Ini klik tahan, baru tarik ke sana. Fade in-nya 2 detik. Nah, ini 2 detik ini ya. Dari sini. Memberikan gambaran bahwa... Nah, itu. Dia lebih lama muncul. Ya. Nih. Memberikan gambaran bahwa... Nah, itu namanya fade in. Kemudian yang di belakangnya, lawannya adalah fade out. Fade in berarti dari tidak ada ke ada. Fade out dari ada menjadi hilang. Fade out. Ini yang di belakang ini. Segitiga yang di belakang ini namanya fade out. Ya. Oke, ini. Adalah salah satu. Nah, itu menghilang. Jadi dari ada, ketika saya play, pas di sini dia hilang. Nah, itu. Ya. Berapa durasi fade out-nya? Di sini 1 second. Kalau mau dikasih lebih ya berarti ini. 2 bisa lama. Misalnya saya pakai 5 detik. Wah, ini panjang sekali ini. 5 detik. Nah, itu dia pelan sekali sampai akhirnya hilang. Itu 5 detik ini ya. Nah, itu namanya call out. Memberikan keterangan di gambar yang diinginkan. Jadi bagian mana yang mau dikasih keterangan, itu dikasih call out. Nah, biasanya kalau kita membuat video pembelajaran, ada bagian-bagian tertentu yang mau diperkuat dengan tulisan, supaya fokusnya penonton itu masuk ke situ, maka kita kasih dia call out.
Call out-nya ini ada beberapa ya, ada beberapa macam call out yang bisa digunakan. Kebetulan yang saya pakai tadi ini adalah speech bubble. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan call out beginian, sketch motion, bisa lingkaran segi 4, bisa, terserah yang mana mau dipakai. Nah, hanya contoh yang saya berikan di sini adalah ini. Nah itu. Oke, dan speech bubble-nya ini bisa berapa saja. Ya. Ini ada speech bubble kedua. Ini yang pertama tadi. Yang kedua bisa kalau mau dibikin lagi. Jadi bisa banyak ini ya. Layer yang disediakan untuk speech bubble. Layer yang disediakan untuk call out itu tidak terbatas kalau di Camtasia ya. Oke, itu untuk call out ya. Jadi saya anggap call out itu ini selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke insert audio. Audio itu maksudnya backsound-nya. Ya. Ini kan tidak bagus Ki. Mungkin ya. Kalau versi saya tidak bagus gini. Di awal ketika judul muncul, ini tidak ada suara-suara ini. Nah, itu tidak ada suara-suara. Nah, itu. Baru ada Assalamualaikum. Hanya gambar, lalu tiba-tiba Assalamualaikum. Nah, menurut saya akan lebih bagus kalau kita pakaikan instrumen atau musik. Jadi kita masuk ke bagian insert audio. Ini ya. Oke, caranya untuk insert audio, kita buka dulu track audionya. Layer audionya kita buka. Cara buka, ini kan tidak ada layer audio di sini. Audio saat ini layer untuk suaranya ini video. Tapi kalau mau dikasih musik, berarti kita harus buka satu layer audio. Caranya, di sini di bagian track, ini ada track tertulis, bisa dilihat. Ini ada tanda panahnya. Ini tanda panahnya diklik. Baru kita pilih audio 2. Ini track audio 1 sudah tercentang ya. Karena ada memang di sini, ini audio 1. Tapi audio 2 belum muncul. Jadi kita aktifkan, belum tercentang. Kita klik di sini. Lalu pilih audio 2 track. Nah, maka akan terbuka satu layer atau satu lapisan yang namanya audio 2 yang belum ada isinya. Ini masih kosong. Nah, ini mau diisi dengan apa? Mau diisi dengan backsound. Mana backsound-nya? Ada di clip bin. Nih. Jadi kita klik ini clip bin, baru kita turun ke bawah. Mana itu tadi audio yang sudah diimpor? Ini backsound. Ini backsound tadi sudah diimpor media ya di awal. Jadi inilah yang akan kita masukkan ke audio 2. Caranya ya klik tahan, tarik, turun sampai di audio 2 baru kita lepaskan. Nah, ini akan masuk audio 2. Ya. Lalu ini kita kasih rapat, klik tahan, baru kasih rapat di sana. Nah, itu. Inilah cara untuk memasukkan audio 2. Nah, memasukkan backsound di layer audio 2. Ya. Nah, sekarang kita coba play. Ini kan tadi tidak ada suara-suara di sini, toh? Apakah sekarang setelah saya masukkan backsound-nya ada suara? Nah, kita dengarkan. Saya play. Ini indikatornya mulai dari awal, baru saya play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu. Ada ya? Ada suaranya? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Nah, ini ada masalah di sini. Ketika audionya saya masukkan, ada masalahnya. Masalahnya adalah suara audio menutupi suaranya ini. Suaranya video utama. Karena audionya besar sekali di bagian video utamanya. Ini ya, coba mungkin bisa didengarkan. Nih. Sorry. Nih. Oke. Assalamualaikum Nah, itu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Audionya menutup suara utamanya. Padahal sebenarnya audio ini hanya
apa istilahnya pemanis Ji ya. Tapi dia tutup ke suara dari audio utama. Nah, bagaimana caranya supaya kalau audio utamanya ini bunyi, ini mengecil. Nah, kita coba mainkan ya. Nah, jadi caranya yang pertama kita klik dulu ini audio 2. Lalu kita klik audio, ini ada audio di efek dan preset. Ini saya klik di sini. Maka muncul ini warna biru ya. Ini warna biru. Area ini. Batas ini adalah batas volume. Ini volume 0. Berarti normal. Kalau garis merahnya ini turun ke bawah, berarti volumenya mengecil. Kalau garis merahnya naik ke atas, berarti volumenya membesar. Nah, ini kalau saya tarik ke atas, maka suara audionya ini akan membesar. Kalau saya tarik ke bawah, maka suara audionya akan mengecil. Tapi, kalau ini saya tarik ke bawah, memang dia mengecil. Tapi dia mengecil untuk semua audio. Dari depan sampai belakang, kecil semua. Sementara yang mau dikecilkan hanya bagian yang ada ini. Yang bagian depan itu tidak dikecilkan, Ji, normal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah arahkan indikator ke tempat di mana mau dirubah suaranya, misalnya di sini. Jadi di sini mau dirubah suaranya. Baru kita klik audio, ya. Baru turun ke bawah. Lalu klik ini add audio point. Ini add audio point. Saya klik ini add audio point, akan muncul ini bundar-bundar di sini. Ini nih. Sini nih, ya. Audio point. Kemudian saya ke ujung sini. Ya, baru add audio point. Ini juga ada muncul bundar-bundar. Ini bundar-bundarnya saya klik tahan, baru saya kasih turun. Ya, ini. Sorry, bukan di sini pala. Jadi ini normal mini ya audionya. Oke, yang mau dikasih kecil adalah di sini. Maaf, saya salah tadi ya. Yang mau dikasih kecil adalah di sini. Jadi saya bawa ke sini, baru add audio point. Jadi di sini ada, dan di sini ada. Nah ini yang saya klik tahan, tarik turun. Oke, jadi mulai dari sini, suara akan mengecil sampai di sini. Oke, bisa didengarkan. Dari sini normal, ini normal. Mulai di sini dia mengecil sampai akhirnya kecil di sini. Saya coba ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mengecil Mi ya. Tapi masih mengganggu menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah masih mengganggu. Jadi kita kasih turun lagi. Klik tahan, tarik ke bawah. Nah tapi di bagian sini naik lagi. Apa sebabnya ya? Karena di ujung, di sini ada juga audio point di sini. Jadi ini kita kasih turun juga. Ya, sampai sini. Oke. Baru kita ke depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Nah, itu sudah mengecil ya. Ketemu kembali kita pada hari ini pada Ya. materi. Nah, menurut saya bagus Mi di sini. Menurut telingaku ini sudah bagus. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau lebih turun lagi atau lebih naik, ya ini tinggal dimainkan ya. Area yang warna hijau itu adalah area audionya, suaranya. Nih. Nah, bisa juga dilihat spektrumnya ya. Di sini spektrumnya tinggi, berarti besar. Di sini spektrumnya mengecil, berarti suaranya sudah rendah. Nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mengecil. Dan selamat pagi. Nah, akhirnya suara backsound-nya itu sayup-sayup terdengar. Menurut saya ini jauh lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. Oke. Tadi ada transisi tadi. Saya terhapus tadi transisinya. Saya coba kasih transisi lagi. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini sudah. Jadi itu tadi cara insert audio dan cara untuk merubah volumenya. Jadi dikasih turun ya volumenya. Insert audio, saya anggap beres. Oke. Sekarang zoom and pan. Zoom and pan. Nah, biasanya untuk lebih memperjelas gambar, kita mau zoom. Jadi yang dimaksud yang saya maksud zoom and pan di sini adalah ini videonya yang kita zoom, bukan timelinenya ya. Tadi ini untuk menzoom timelinenya. Sekarang yang mau di zoom adalah videonya, gambarnya. Nah, caranya misalnya kita arahkan dulu indikator ke tempat di mana mau di zoom. Saya coba ke belakang ini ya, ke belakang. Demikianlah materi Ini. kantor Polres. Itu adalah apa namanya kontak WA 085. Oke. Ini ya. Kembali kita pada hari ini pada materi pembelajaran. Oh iya, sampai sini. Mulai di nama materinya disebutkan ini ya. Pembelajaran kita pada hari ini ya ini otomatisasi tata kelola keuangan. Ya, otomatisasi tata kelola keuangan. Otomatisasi tata kelola keuangan. Oke, yang ini yang saya mau zoom gambarnya. Jadi caranya arahkan ke tempat di mana mau di zoom, lalu pilih ini zoom and pan yang ada di efek dan preset. Zoom and pan. Ini saya klik. Ya. Oke. Lalu pilih add keyframe. Nah, ini keyframe-nya ini. Dia muncul di sini ya. Ini di layer zoom muncul di sini. Kemudian di keyframe yang ini zoom-nya mau seperti apa? Ini perhatikan gambarnya sekarang ada di sini. Ini kalau saya ini ada titik-titiknya ya. Ini kalau saya klik ini, kemudian saya kasih gini. Perhatikan previewnya. Previewnya membesar. Ini saya zoom. Oke. Ini perhatikan previewnya. Iya. Oke. Baik. Di sini. Ya. Oke. Nah, ini keyframe-nya ini ya. Jadi dari sini, sorry, saya kasih gini, saya kasih mundur. Ini normal. Ketika dia masuk keyframe, dia akan terzoom. Nah, itu. Oke, saya ulangi. Kita pada hari ini ya ini Ya. otomatisasi tata kelola keuangan. Gitu ya. Kita pada hari ini ya ini otomatisasi tata kelola. Oke. Saya ulang. Kita pada hari ini ya ini otomatisasi tata kelola keuangan. Ya. Nah, sekarang zoom-nya ini sampai di mana? Pada hari ini ya ini otomatisasi tata kelola keuangan yang mana pada kali ini. Nah, misalnya sampai di sini saja. Sampai di sini saja mau di zoom. Ini ke belakang, normal kembali. Ah, berarti caranya kita add keyframe lagi. Kemudian ini dikasih normal. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Baru ya full di bawah. Jadi normal. Ini normal ke belakang. Nah, perhatikan perubahannya ya. Di sini normal, di sini zoom, di sini normal. Coba kita lihat. Oke, normal, zoom. Otomatisasi tata kelola keuangan. Iya. Yang mana pada Normal lagi. kali ini Nah, gitu. akan membahas. Ya, saya ulang. Ini normal. Kemudian area di tengahnya ini adalah zoom dan yang ini normal. Oke, klik sini. Normal, zoom. Tata kelola keuangan yang mana pada kali ini Dan normal. kita akan Oke, baik. membahas tentang. Nah, itu bisa di mana saja. Bisa di sini lagi. Di sini lagi kita bikinkan zoom-nya. Baru di sini normal lagi. Itu bisa. Ya. Jadi tadi. Oh, ini. Nah, ini. Zoom and pan caranya gitu ya. Jadi pertama tempatkan dulu areanya.
tempatkan dulu indikator di mana mau di zoom. Saya mulai dari sini, kemudian klik zoom and pan, lalu add keyframe. Oke, sini zoom and pan, add keyframe, lalu di zoom. Terserah mau seperti apa zoomnya, seperti ini misalnya. Kemudian sampai di mana, baru add keyframe, kemudian ini dinormalkan. Ya, normal. Oke, baik. Jadi di sini normal, di sini zoom, dan di sini normal kembali. Di menit, ya oke. Nah gitu, cara untuk melakukan zoom and pan. Oke, saya tuliskan. Baik, yang berikutnya adalah picture in picture. Kita bisa menumpuk dua gambar bersamaan. Ya. Dua gambar bersamaan. Sebentar saya cari dulu gambarnya. Oh iya, oke. Baik. Saya kembali ke Clipbeam. Ya, kebetulan saya ada foto. Tapi Pak. Oh iya. Bagaimana, Pak? Saya nggak bisa kembali normal, bisa nggak diulangi kembali yang tadi, Pak? Yang mana itu, Pak? Yang zoom yang tadi. Yang zoom, oke. Zoom and pan ya. Ya. Jadi caranya ini mulai dari sini ya, saya mulai dari sini. Kemudian zoom and pan, lalu add keyframe, ya. Kemudian ini ada titik-titiknya di sini, ini dikasih begini, klik tahan, baru tarik, ya. Ini. Berarti yang terzoom nanti sini. Ini mungkin gambarnya tidak kelihatan di layar karena ada masalah di VGA saya. Oke, ini terzoom. Kemudian untuk normalkan sampai di mana? Sampai di sini misalnya. Jadi hanya area ini. Klik lagi nih add keyframe. Nah, ini muncul jadi dua keyframe ya. Ini keyframe awal, ini akhir. Nah, di keyframe ini jangan digerakkan ininya. Di sini baru ini kasih normal. Klik tahan. Tarik ini, kasih normal, kasih kembali full di layar ini, full. Ya, makasih Pak. Oke, bisa Pak ya? Ini full ya, full. Oke, sudah selesai. Jadi pada saat ini sudah kembali full di keyframe yang kedua, berarti gambarnya pasti normal. Pasti. Oke. Selesai di zoom and pan, sekarang picture in picture. Gambarnya kita tumpuk dua ya. Saya di depan di sini saja ya. Nah, caranya untuk picture in picture, kita aktifkan dulu picture in picture-nya. Layer picture in picture diaktifkan. Caranya sama seperti waktu aktifkan audio 2. Kita klik ini bagian track. Lalu PIP ini, picture in picture track, PIP ini ya, picture in picture. Ini tidak tercentang. Berarti dia belum aktif. Nah, ini saya klik di sini. Nah, maka muncul satu layer yang tulisannya PIP, Picture in Picture. Nah, barulah kita impor media. Media apa yang mau dikasih masuk di Picture in Picture? Saya masuk di Clipbeam. Kemudian saya masuk di impor media. Kemudian saya ambil di sini. Ini kebetulan ada foto saya pakai helm. Saya ambil ini, baru saya open. Nah, ini masuk. Baru ini, saya klik tahan, tarik turun ke layer picture in picture di sini. Baru saya lepaskan. Baru klik OK. Nah, maka picture in picture saya akan masuk di sini bergabung. Ya. Kalau dia besar, bisa diperkecil. Ya, bisa diperkecil ini. Caranya
Saya klik ini picture in picture. Kemudian modify selected PIP clip. Ya. Baru ini width-nya dikurangi. Atau bisa langsung di sini. Ini saya kurangi. Nah, ini nih, saya kurangi ini ya. Nah, itu. Ini kalau saya kurangi di sini berubah juga angkanya di sini ya. Sebenarnya angkanya bisa dikurangi, ini berubah. Tapi agak susah mendapatkan akurasi ukurannya kalau kita pakai di sini. Jadi saya pakai di sini saja. Bisa potong enggak, Pak? Bisa dipotong enggak, Pak, itu? Ya? Bisa dipotong enggak itu, Pak? Kalau di sini enggak bisa. Jadi kalau mau gambar yang sesuai yang kita inginkan, potong memang di luar sebelum ditarik masuk di clip bin. Bisa paham maksud saya, Pak ya? Iya. Oke, baik. Jadi gambar yang dimasukkan di sini itu gambar yang sudah jadi, Mi. Artinya kalau ada mau dipotong atau ada mau dikasih background atau apakah di situ, bikin memang di luar, baru ditarik masuk di sini. Karena di sini tidak ada fasilitas cropnya, saya lihat ini ya, tidak ada. Ya. Kemudian kita kasih border, bisa dikasih border ya. Apa itu? Bingkai. Ini bingkai. Ini kalau saya kasih bingkai, warna bingkainya apa? Dan ini bisa menjadi background ini ya. Coba ya. Saya kasih full dulu. Baru opacity. Opacity-nya saya kurangi. Ini 100%. Kalau saya kurangi, bisa dilihat di preview gambarnya. Saya kurangi, kurang, tambah. Nah, itu. Ini. Opacity-nya saya kurangi. Dia jadi gini. Nah, jadi dia bisa menjadi gambar transparan kalau opacity-nya dikurangi. Ya. Nah, biasanya picture in picture ini dipakai untuk logo. Untuk logo ya, biasanya. Jadi kalau misalnya gini ya, saya coba di clip bin, ini saya hapus. Kemudian yang saya masukkan adalah logo ini, Tuturi Handayani. Contohnya ya. Contoh. Ini saya tarik masuk, taruh di bawah. Nah, ini logonya ditaruh di sudut. Di sini. Nah, jadi sepanjang video kita itu ada logo Tuturi Handayani. Nah, ini bisa diperpanjang. Saya tinggal klik di sini, baru di ujungnya ditarik ke sana. Sampai di ujungnya video. Jadi sepanjang video itu ada logonya Tuturi Handayani. Jadi kalau Bapak Ibu di sekolahnya ada logonya, ya bisa masukkan logonya di sini sebagai picture in picture. Supaya apa? Supaya dia tetap berada di depan. Jadi picture in picture itu selalu ada di depan. Kalau gambarnya berubah, ini gambarnya kan dari title ke gambar utama, logonya tetap ada. Karena picture in picture itu selalu menempati bagian atas. Tidak akan tertutup oleh apapun. Nah, itu tetap ada logonya ya. Sampai terakhir. Kalau ditarik sampai di ujung, sampai terakhir dia akan tetap ada. Nah, itu cara untuk picture in picture. Oke. Selesai. Nah, yang terakhir adalah rendering. Apa itu rendering? Rendering itu maksudnya semua layer yang sudah kita buat ini kita gabungkan menjadi satu file utuh, file video. Artinya selesai nih ceritanya nih ya. Selesai nih semua editannya, tinggal mau digabungkan, disatukan. Semuanya mau digabung, mau disatukan. Oke. Semua mau digabung, mau disatukan ini, baik itu titelnya, baik itu audionya, call out-nya, zoom-nya, picture in picture-nya digabung menjadi satu file utuh. Selesai nih ceritanya. Nah, caranya, indikator boleh berada di mana saja ini. Boleh di mana saja ini indikatornya ya. Tidak jadi masalah. Bebas. Baru kita klik ini, produce and share. Produce and share. Ini kita klik. Oke, saya klik ini produce and share, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tentukan formatnya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah
format video itu ada bermacam-macam. Ya, saya klik ini. Kalau yang kita pilih itu adalah Kalau yang kita mau bikin nanti itu video mau ditayangkan di mana? Tergantung di mana. Kalau mau ditayangkan di YouTube, berarti kita pilih formatnya itu web. Kalau videonya ini YouTube tok, hanya mau ditayangkan di YouTube, kita pilih web. Tapi kalau mau ditayangkan di proyektor, di laptop diputar kemudian dilempar ke proyektor, maka kita pilih HD. Karena gambarnya itu dia tajam ke gambarnya. Jadi kalau dia muncul di proyektor layar besar, gambarnya tidak pecah. Jadi kita pilih HD. Nah, cuman ada kekurangannya. Kalau kita pilih HD, maka kapasitas file dari hasil rendernya itu akan membesar juga. Besar juga kapasitas filenya. Ya, sehingga kalau durasi videonya lumayan lama, nanti dia akan mengambil tempat di harddisk itu lumayan besar juga, lumayan banyak. Kalau kita pilih HD, kekurangannya itu, tapi kelebihannya gambarnya sangat tajam. Ya. Nah, di sini saya coba pilih custom. Ini custom ini. Kalau custom ya kita yang tentukan sendiri mau berapa. Saya pakai custom. Kemudian saya klik next. Baru kita pilih formatnya. Di sini ada beberapa format video. Ada WMV, MOV, AVI, M4V dan seterusnya. Tapi di sini yang direkomendasikan sama Camtasia adalah MP4. Ya. Jadi MP4 ini direkomendasikan sama Camtasia. Tapi kalau mau ke yang lain bisa. Nah, di sini saya ambil saja yang rekomendasi dari Camtasia. Jadi saya ambil MP4, baru saya klik next. Ya. Nah, di sini dia kasih lihat nanti struktur videonya. Jadi di sini ada video, kemudian di sini ada picture in picture dan seterusnya. Tadi kita pakai picture in picture. Lalu klik next lagi. Nah, ada yang perlu Bapak Ibu ketahui. Kalau misalnya video pembelajaran ini Bapak mau posting di YouTube, nah supaya tidak dibajak sama orang lain, kita kasih watermark. Ini watermark. Jadi ada stempelnya di dalam situ ya, stempelnya bahwa ini video saya. Jangan kau sembarangan ambil. Nah, itu kita pakai watermark. Watermarknya itu bisa gambar, bisa tulisan. Kebetulan yang diperlihatkan sama Camtasia ini adalah gambar ya. Tapi kalau ada gambar tak sendiri bisa di sini. Jadi foto misalnya, foto begini foto ya. Videoku ini, jangan ku ambil. Nah, itu bisa. Ya, bisa. Di sini kita cari gambarnya di sini ya. Kalau ada. Misalnya ini. Jadi watermark itu bisa, ya. Tapi saya di sini tidak pakai watermark, jadi saya cancel saja. Tapi kalau mau dipakaikan bisa. Kasih centang saja di sini. Ini saya tidak pakai, jadi saya tidak centang. Kemudian next. Nah, di sinilah kita tentukan mau apa nama filenya dan di mana mau disimpan. Saya taruh saja di folder WS tadi ya. Jadi ada di flash disk, folder WS7. Kemudian tadi kan formatnya MP4, ini sudah MP4. Lalu yang di sini adalah workshop materi 7 PGRI Parepare. Nah, ini nama file yang saya pakai untuk hasil rendernya nanti. Workshop materi 7 PGRI Parepare. Di folder WS7 di dalam flash disk saya. Lalu saya klik save. Kemudian saya klik finish. Ketika saya finish, maka proses render dimulai. Ini proses render, ini sudah jalan ini ya. 3%, 4%, dan ini rendering project. Kalau dia begini, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa menunggu. Ya. Nah, kemudian berapa lama ini barang? Berapa lama kita menunggu? Nah, proses menunggunya ini tergantung dari satu, kapasitas memori dari komputer atau laptop yang Bapak Ibu punya. Itu satu. Yang kedua, tergantung dari prosesornya. Jadi kalau Core i3 prosesor tak mungkin lebih lama dibanding kalau Core i5. Kalau Core i5 mungkin lebih lama dibanding kalau Core i7 dan seterusnya. Dan tergantung dari durasi videonya. Semakin panjang durasinya, semakin lama juga merender. Oke, ini sudah selesai. Ini di close. Kemudian ini di finish. Selesai. Ini saya minimize dulu. Baru kita cari yang tadi. Dia ada di flash disk.
ya. Dia ada di flash disk saya ada di F di sini. Kemudian WS7 di sini. Kemudian workshop materi 7 PGRI Parepare ada di sini. Dan inilah filenya. Workshop materi 7 PGRI Parepare. Nah, sekarang kita coba buka. Saya jalankan ini videonya untuk melihat hasilnya. Ini ya. Saya ulangi, saya buka. Oke, ini dia. Ini ada logonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, ini tadi ada masalah di VGA saya, makanya dia hitam. Oke. wabarakatuh. Sekarang kita lihat call out-nya ada di mana. Bahwa Nah, ini ada call out-nya. dalam suatu dalam bisa menjadi Iya. membahas tentang pembelajaran kembali. Ya. Assalamualaikum Nah, itu. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada masalah di VGA saya ini ya, jadi agak hitam gambarnya. Saya coba render ulang. Produce and share. Custom, oke, next. MP4, oke, next. Oke, tidak pakai watermark, next. Kemudian saya pakai tes render 2. Tes render 2. Save. Finish. Iya, dia akan merender. Dia ada tes render 2 sini. Kita coba, kita tunggu dulu sebentar ya. Mudah-mudahan masuk nih gambarnya. Karena tadi gambarnya enggak masuk. Kita tunggu beberapa saat. Oh, iya, oke. Finish. Saya coba lihat dulu. Wabarakatuh. Oh iya, berarti Karyawan. VGA saya lagi bermasalah ini. Tapi enggak apa-apa. Intinya seperti itu. Proses rendernya ya. Jadi kalau kita melakukan proses render, yang paling penting itu adalah di sini presetnya. Preset yang mana kita pakai. Kalau kita pakai HD, berarti aplikasinya kapasitasnya akan jauh lebih besar. Saya coba pakai HD dulu. Tes render. Testing. Ya. Oke, sambil menunggu ini, saya tutup di sini. Oke, render. Jadi proses render ini adalah proses akhir dari semua kegiatan kita di proses editing. Jadi ini sudah bisa memproduksi satu video. Ya. Jadi ada 11 item yang bisa memproduksi satu video. Oke. Kemudian ya saya lihat waktunya sudah jam 11. Untuk yang 3 ini ya, kita lihat kondisinya besok. Kalau materi Vegas-nya cepat selesai, ada waktu, saya akan berikan materi ini 3 ini. Record screen, webcam, dan plugin PowerPoint. Tapi kalau tidak cukup kalau materi Vegas-nya besok banyak, dan waktunya tidak cukup, ya insya Allah yang 3 ini saya akan buatkan dalam bentuk tutorial tersendiri, lalu saya akan bagikan di grup linknya. Ya, nanti saya buatkan tutorial. Karena waktunya sudah lewat, mohon maaf, mungkin terlalu panjang ini penjelasan saya tadi di sini sehingga kita melebihi waktu. Jadi untuk yang 3, saya janji insya Allah tetap materinya akan saya berikan. Kalau tidak bisa besok di jamnya Vegas, maka saya akan buatkan video tutorial yang saya ngomong di dalamnya menjelaskan seperti ini,
lalu saya akan bagikan linknya. Saya akan berikan videonya ke Bapak Ibu melalui grup yang kita punya di materi 7. Oke, demikian. Lalu untuk semua pertanyaan, mungkin bisa yang pertanyaan yang ada di chat room ini, yang belum saya jawab, mungkin bisa ditanyakan ulang di grup. Nanti saya jawabnya di grup ya. Karena kalau untuk di chat room, mungkin harus sekarang dijawab dan waktunya kita sudah selesai. Tapi kalau di grup, ya saya bisa jawab nanti sore atau nanti malam dalam kondisi santai. Hanya satu yang saya mau jawab ini yang ada di grup sebelum kita tutup, yaitu pertanyaan dari Andi Najma. Usul, bisa dijelaskan terkait green screen. Nah gini Ibu Andi, saya jawab Ibu Andi, mudah-mudahan Ibu Andi masih ada di sini. Untuk green screen, di Camtasia 7 tidak ada. Saya ulangi, untuk green screen, di Camtasia 7 tidak ada. Fasilitas green screen yang ada di Camtasia itu nanti mulai versi 8, 9 dan seterusnya ke atas baru ada green screen-nya. Sehingga saya tidak bisa jelaskan di sini karena tidak ada menunya di sini yang saya bisa klik. Nah, tapi untuk Ibu Andi Najma, insya Allah akan saya buatkan satu tutorial khusus, video khusus yang mengatur tentang green screen di Camtasia. Kebetulan di rumah saya ada Camtasia 2019 yang ada green screen-nya di situ. Nanti saya jelaskan di situ, Bu. Mohon maaf sekali lagi karena waktu kita terbatas dan saya juga paham Bapak Ibu ada kegiatan lain. Jadi untuk sementara materi Camtasia ini saya tutup di poin ke-11. Jadi sekali lagi 12, 13 dan 14 kalau waktunya besok ada saya akan berikan. Tapi kalau tidak ada waktunya saya akan buatkan satu video khusus termasuk green screen-nya Ibu Andi Najma. Lalu saya akan share link videonya di grup materi 7. Dan saya sangat bersyukur melihat antusiasme dari Bapak Ibu di materi saya. Saya ya terus terang saya bangga ya karena saya jarang ngomong di depan layar yang pesertanya sangat antusias. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini ya. Kalau besok atau lusa ada pertanyaan terkait ini, tetap bisa ditanyakan melalui grup dan insya Allah akan saya jawab. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf, pasti banyak yang kurangnya, ya pasti banyak yang kurangnya karena tidak mungkin dalam satu hari ini bisa kita pelajari semuanya. Tapi insya Allah kalau sehat-sehat panjang umur ada yang mau ditanyakan, boleh hubungi saya langsung. Saya akan jawab sependek pengetahuan saya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk panitia dan fasilitator yang menyediakan waktu ini. Saya sangat senang sekali. Ini adalah kegiatan yang sangat bagus. Ya. Saya senang sekali dan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kelanjutannya, tidak berhenti sampai di sini. Dan sekali lagi mohon maaf kalau banyak kurangnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe sebelum ditutup, saya mau sampaikan saja bahwa saya sudah berhasil karena tadi itu saya lupa untuk mengekstrak dari ini. Makasih Pak ya. Ya, makasih juga Pak Direktur. Masalahnya Ibu Fajriani selesai ya. Dapat solusinya ya. Iya, iya. Memang Bu, dikecak-kecak ya Bapak ya, baru biasanya didapat solusinya. Semakin kecaki semakin bisa, biasanya kita dapat solusi. Ya, sangat antusias sekali Pak peserta kita hari ini. Jadi bahkan ada beberapa peserta kita yang sudah menggunakan Camtasia 2019. Nah, ini menandakan bahwa guru di Parepare ini, utamanya di Parepare ini, siap untuk menerima segala perubahan, siap menerima perkembangan teknologi ya. Jangan menjadi guru yang selalu ketinggalan. Kita harus selalu mengupdate diri kita. Nah, materi kita hari ini sangat bermanfaat. Jika tadi pematerinya bilang semoga bermanfaat, saya pikir ini pasti sangat bermanfaat, Pak. Nah, saya pun sebagai host hari ini sempat ini beberapa catatan saya, ada beberapa lembar catatan saya terkait dengan materi-materi yang disampaikan oleh Bapak. Saya tidak langsung praktek, jadi karena saya lebih fokus dulu ke kolom chat apa dan sebagainya. Jadi nanti saya coba praktekkan setelah room ini ditutup. Nah, jadi Bapak Ibu peserta untuk insya Allah besok
materi akan kita lanjutkan dengan materi yang berbeda. Berbeda judulnya, namun fungsinya tetap sama, yaitu membahas tentang pembuatan video, yaitu dengan menggunakan aplikasi Segal. Nah, alangkah beruntungnya kita di materi ini kita mendapatkan dua aplikasi sekaligus, ada Camtasia dan Segal. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membandingkan yang mana bisa digunakan, yang mana lebih dikuasai. Ya, nah. Jangan ketinggalan lagi Bapak Ibu, kami berharap, panitia berharap Bapak Ibu semua besok bergabung tepat pukul 9. Kalau bisa kita mulai ya, supaya kita tidak keteteran waktu, karena ada beberapa teman yang masuk setengah 9, 8.30 sudah bergabung, dan menunggu lama, kasihan teman-teman kita yang menunggu lama. Jadi kami sangat berharap besok insya Allah teman-teman masuk di room ini tepat waktu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak pemateri, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Dan akhirnya pertemuan ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu silakan isi daftar hadir. Siapa tahu masih ada yang belum mengisi daftar hadir. Dan insya Allah nanti rekamannya dibagikan.